Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-18 bulan Ramadan yang mubarak. Lebih daripada separuh Ramadan sudah kita lewati. Saatnya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kembali segala kekurangan-kekurangan di mana banyaknya waktu-waktu Ramadan yang tidak kita manfaatkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu dzalika wa dzalika kulla lailah. Ujar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dalam satu malam itu ada satu saat yang apabila seorang muslim berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah, Allah akan beri sekalipun dia meminta setiap malam. Memang disuruh meminta setiap malam. Kadang kita mendengar doa diijabah pada malam nisfu Sa'ban. Kadang kita mendengar doa diijabah di bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan apapun, tiap malam itu Allah membuka pintu ijabah. Ada satu saat, ada satu waktu yang semalaman suntuk itu jika kita meminta, Allah akan beri segala permintaan itu. Asal yang dipinta itu untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Suasana Ramadan lebih daripada itu. Kehadiran Ramadan di mana Ramadan itu siang dan malam diampuni kita, diterima ibadah kita, diijabah doa kita. Dengan syarat apa? Kita tidak abaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Ada beberapa ibadah besar yang seharusnya tidak pernah kita abaikan di bulan Ramadan. Yang pertama 183 Ali Imran, ibadah besarnya adalah berpuasa. Karena puasa tidak pernah diwajibkan selain bulan Ramadan. Hadirnya bulan Ramadan, Allah jelaskan bahwa bulan itu kita berpuasa. 1 bulan kita berpuasa penuh. Kemudian kita tambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa kita yang 36 hari itu diganjar oleh Allah sama dengan puasa 1 tahun.
Para nabi terdahulu berpuasa banyak, Pak. 2 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan. Mereka dengan kaumnya berpuasa. Bahkan kita hari ini disuruh Nabi mewarisi puasa yang terbanyak dari Nabi yang terdahulu, yaitu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu bukan 2 bulan aja. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, imbah 2 bulan ampihan, tidak. Puasa Daud itu seumur hidup. Makanya perintah Nabi itu, jika kamu mampu istiqomah. Jika kamu mampu istiqomah mengerjakannya. Apabila puasa Daud itu istiqomah, sehari puasa tidak, semua yang lain tidak berlaku. Senin Kamis kada dihitung lagi. Hari Ahad puasa, berarti Senin tidak kan? Tidak berpuasa hari Senin, karena puasa Daud puasa yang tertinggi. Kemudian masuk dalam puasa Daud 13, 14, 15. Hari apa? Jadi puasa Daud tidak boleh dirusak dengan ibadah puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kadang kalau hari Ahad kita puasa karena puasa Daud, berarti liburnya Senin. Rasa hendak juga hari Senin puasa. Hendak hari Senin. Seringnya Senin itu adalah kita istirahat. Itu yang dijelaskan Nabi kepada salah seorang sahabat. Yang Nabi mendengar beritanya bahwa dia sholat bermalam-malam. Kada saling guringan semalaman. Kalau tidak salah Abu Darda. Tiap hari berpuasa. Tiap malam sholat. Dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang semangat sahabat itu. Maka Nabi bertanya kepadanya, betulkah engkau puasa tiap hari? Betul ya Rasul. Jangan tiap hari engkau berpuasa. Berpuasalah 2 kali dalam 1 minggu. Hari Senin dan hari Kamis. Tapi ulun lebih mampu daripada itu, hai Rasul. Masih mampu ditambah. Kalau mau tambah, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Kalau 2 hari seminggu, 4 minggu, 8 hari, tambah 3 hari sebulan, 9, 10, 11 hari, lumayan. Hampir setengah bulan berpuasanya. Tapi saya lebih mampu daripada itu, hai Rasul. Berpuasalah 1 hari, berbuka 1 hari. Tidak ada yang boleh lebih daripada itu. Jadi apabila hari ini kita puasa, dan kita puasa itu pada hari Jumat, karena giliran puasa Daudnya, Kamis tetap kita berbuka. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Yang kedua, ibadah Ramadan itu dengan qiyamul lail, mengerjakan sholat malam. Terasa sudah hari ini 18 hari bulan Ramadan. Masjid-masjid, musalla-musalla mulai beganal. Jamaah yang tadi penuh sampai ke belakang maju tinggal 2, 3, 4 saf. Bahkan itu pun berhadangan hendak tarawih. Orang sudah 2 rakaat belum aja lagi imamnya kada datang-datang. Jadi semangat menurun. Justru Nabi akhir Ramadan apa? Mengencangkan ikat pinggang. Itu semangat. Jangan ditakoni pian, ikat pinggang Nabi kayak apa garang? Bukan itu maksudnya. Mengencangkan ikat pinggang, meningkatkan amal ibadah. Meningkatkan amal ibadah. Itu yang dikerjakan, yang diperintahkan. Kemudian ibadah besar lagi di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Al-Quran dan puasa 2 hal yang jangan dipisahkan. Karena keduanya akan menghadap kepada Allah. Minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita yang mengamalkannya. Ya Allah, berikan hamba kesempatan memberikan pertolongan syafaat kepada orang yang berpuasa. Karena ku tahan dia makan siang hari dan syahwat pada siang hari karena berpuasa. Al-Quran lapor lagi, ya Allah izinkan hamba memberikan syafaat. Karena mana tahun naum bil lail, dia tidak tidur bermalam-malam pernah membaca Al-Quran. Allah mengizinkan 2 ibadah ini untuk bisa memberikan pertolongan
Manakala kita melakukan dua ibadah ini, kita berpuasa, kita mengaji, kita berpuasa, kita mengaji, programnya jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, karena apabila terlalu banyak, kainannya kada lagi. Sekali duduk 5 juz. Mulai belapak sampai duduk di kursi. Esok 5 bulan kada mengaji lagi. Jadi biar per ayat, 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, kalau perlu diukur selembar. Selembar itu artinya balik sana balik sini. Kalau balik sana aja setengah lembar. Selembar diukur. Kalau kita baca selembar satu hari, 270 hari khatam Al-Quran kita. Kalau ibu-ibu hamil belum sempat melahirkan. Karena 270 hari itu baru 9 bulan. Kecuali melahirkan prematur 7 bulan. Artinya apa? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Bisa dihitung kita akan menghatamkan berapa ribu malaikat yang mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, ibadah besar di bulan Ramadan adalah sedekah. Memberikan sedekah, memberikan infak, berbagi. Berbagi kepada sesama. Sedekah Allah hubungkan dengan nilai-nilai iman seseorang. Orang yang senang bersedekah, orang yang pelit bersedekah, itu tergantung kepada nilai imannya. Kepada nilai imannya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian tidak sempurna, kata Imam Nawawi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian yang tertidur lelap karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Artinya berbagi dengan sesama. Anas bin Malik radhiyallahu an. Siapa Anas bin Malik ini? Sahabat Nabi yang hidup 10 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi datang ke Madinah, orang-orang Ansor ada yang membawakan makanan, ada yang membawakan minuman, ada yang membawakan baju. Sahabat-sahabat yang hijrah bajunya sudah usang, diganti. Ada seorang perempuan yang memiliki anak 1, ditinggal suaminya murtad, yaitu Ummu Sulaim. Suaminya Malik bin Nadar. Islam sama-sama. Setelah dia memiliki 1 anak, maka Malik bin Nadar murtad. Tapi nang bangaran identitas Islamkah kada Islamkah kuitannya tetap Anas bin Malik, Umar bin Khattab, itu tetap. Anas ini diserahkan ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu gelar, Rasul menggelarnya Ummu Sulaim. Namanya Rumaisa binti Milhan. Dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada engkau, kepada kaum-kaum muhajirin yang datang ke Madinah. Tapi saya menyerahkan Anas ini. Suruhi dia. Apapun yang kau suruh, disuruh dia bekerja untuk membantumu. Nabi senang menerimanya. Ummu Sulaim pun senang. Waktu itu Anas umur 10 tahun. Nabi wafat, Anas baru berumur 20 tahun. Didikan Nabi ini adalah termasuk sahabat yang ranking ketiga kalau tidak salah, dalam banyaknya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya Rumaisa binti Milhan, Ummu Sulaim. Nabi berkata kepada Ibn Abbas, aku melihat Ummu Sulaim sedang menikmati surga. Perempuan itu sedang menikmati surga. Ibn Abbas bergegas untuk bertanya, amal apa yang diamalkannya? Ternyata hanya memiliki keteguhan iman. Bapak-bapak, dia rela berpisah dengan suami pertama, padahal punya 1 anak, dengan Malik bin Nadar, karena berbeda keyakinan. Sehingga dia bertindak sebagai ibu dan dia bertindak sebagai ayah sebelum diserahkannya kepada Nabi. Anas bin Malik.
Setelah dia menjanda, datang lagi ke Zaid, gelarannya Abu Tolha. Abu Tolha karena akhirnya anaknya itu namanya Tolha. Abu Tolha melamar Ummu Sulaim. Laki-laki gagah, harta banyak, keluarga terhormat, nang disunting janda. Kata Ummu Sulaim, tidak pantas lamaranmu ditolak, wahai Abu Tolha. Tapi untuk hari ini aku tolak lamaranmu. Abu Tolha sudah kebelat ingin menikah dengan Ummu Sulaim. Apa wahai Ummu Sulaim yang menyebabkan aku ditolak? Kata Ummu Sulaim, kamu belum muslim. Aku dulu berpisah dengan suami pertama karena berbeda agama. Itu iman orang dahulu. Mun iman sebagian wah ini biar aja beda agama asal kawin. Nang kasihan tuh keturunannya Pak, anaknya. Kawin berbeda agama zina dalam Islam, melahirkan 5 anak, maka akan berantai perzinahan itu. Akan berantai perzinahan itu. Itu yang dilarang. La tunkihul musyrikin hatta tu'minu. La tunkihul musyrikat hatta tu'minu. Wala amatun mu'minatun khair minal musyriki wala a'jabatkum. Jangan kau nikahi perempuan musyrik kecualinya beriman. Jangan kau nikahi laki-laki musyrik kecualinya beriman. Kata Abu Talha, kalau kamu menginginkan aku masuk Islam, bimbing hari ini aku agar menjadi seorang muslim. Satu-satunya calon istri yang mengislamkan calon suami, Ummu Sulaim. Diislamkannya calon suaminya. Setelah berislam datang kepada Rasul untuk dinikahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkannya. Jemaah sekalian, inilah keteguhannya. Kada silau matanya karena pulusnya banyak. Kada silau matanya karena orang terhormat. Tidak silau matanya karena orangnya ganteng. Tidak sama sekali. Tapi dia menerima kalau dia beriman. Dan Abu Talha pun beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, ibadah besar. Puasa, qiyamul lail, baca Quran, sedekah dan istighfar. 5 ini jangan pernah lepas. Anas bin Malik bercerita. Apa kata Anas bin Malik? Anna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalik. Sesungguhnya seorang laki-laki tukang jahit. Tukang jahit itu mulai bahari ada. Laki-laki tukang jahit mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Nabi itu apabila yang mengundang orang sederhana lebih cepat memperkenankan. Maaf, sebagian kita banyak yang melihat yang undang dulu. Oh, ini apabila HBI yang undang buka puasa, ini tetangga bisa milih ke HBI dulu. Doakan Pak Imanulun mudah-mudahan jangan luntur. Diundangnya Nabi untuk makan. Orang yang sangat sederhana. Dia berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai ke rumahnya, tukang jahit itu menyiapkan khubzan minat ta'am, roti yang terbuat dari gandum yang kasar, sederhana. Dan dia menyiapkan roti dari syair. Syair itu gandum yang lembut. Ini selera macam-macam. Ada yang senang makan gandum yang lembut, terbuat rotinya lembut. Ada yang senang memakan gandum dari roti yang kasar. Kalau pian umrah kadang-kadang orang berbagi roti biasanya dapat. Tawakakan ke dinding bisa pecah kacanya. Karas. Jadi gandum yang kasar. Nabi memakannya. Kemudian wa murakan fihi zubbaun wa qadidun. Di depannya ada mangkok besar
kuahnya. Kuah campuran antara koru. Koru itu labu siam. Labu kuning. Apa dia udah kita? Waluh negara, Pak. Kan waluh kan banyak di negara. Waluh. Gangan waluh bercampur daging. Penyan betakon gangan apa hadisnya bunyinya kayak itu. Maka Nabi memakannya, waluh-waluhnya diambil oleh Nabi. Senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung nang betanam waluh nih. Namun pian hanya raja tahu, ternyata Nabi itu senang memakan waluh. Ulun tambahi, ulun lajari. Waluh tuh dikarat di tangkainya, Pak. Karat segi 4 di tangkainya, angkat tangkainya tuh. Korek bijinya di dalam. Buang bijinya. Masukkan santan kental. Masukkan santan kental, gula habang bercampur lon hintalo. Masukkan pulang di situ. Tutup. Sumap. Sejam-jam angkat. Mintuha lalu kadingat lagi makan. Nyaman, pantas kalau Rasul itu senang waluh. Kata Anas, Nabi mengambil waluh-waluhnya, membahagiakan nang mengundang nih. Amun kita ada waluh, ada kambing, pasti biar mengambil waluh mata teka kambing tuh. Mata teka kambing juga. No, dimakan nih Nabi waluh-waluhnya. Nabi kenikmatan dan merasa. Anas bin Malik mengatakan, kada pernah makan waluh sebelum itu, tapi karena Nabi senang benar memakan waluh sampai akhir hayat, kata Anas, aku senang memakan waluh. Mudah-mudahan jamaah mujahidin senang makan waluh bertahan. Tapi kita kada asing, tambah bayam atau pucuk kato, waluh dijarang, sayur bening, biar iwaknya popuyu bau aja, lancar makan. Artinya semangat sahabat untuk memberi makan kepada siapapun, walaupun dengan apa? Dengan keadaan yang sangat sederhana. Asal jangan beundangannya tuh siang hari di bulan Ramadan. Jangan menanggung dosa sebertaan. Maka dijaminnya, biar orang datangan, kami puasa apa aja, aku jamin karena Allah Ta'ala. Kisah mau jaminan tuh. Kadang berjamin jaminan. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Terakhir ulun ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Pak, maaflah sebelumnya, ulun panjang karena ada tulisannya lagi sini. Biasanya ada tulisannya 15 menit. Jadi melewat 15 menit minta maaf. Umar bin Abdul Aziz berkata, apa kata Umar? Innal laila wan naharo ya'malani. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu. Untuk kita. Malam dan siang itu bekerja untuk kita. Coba jika malam sepanjangan kayak apa? Dan coba jika siang sepanjangan. Tapi sekalipun pergantian antara malam dan siang adalah satu tanda daripada kebesaran Allah Ta'ala. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, malam dan siang bekerja untuk kenikmatan kita. Maka apakah kepada beliau? Fa'mal fihima, maka beramallah kamu siang dan malam. Ibadah itu siang dan malam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang kematian. Ibadah tidak berakhir pada saat kau berdiri lagi. Tidak. Ibadah tidak pernah berakhir pada saat kau bangun lagi. Tidak. Ibadah tidak berakhir pada saat pinggang mulai sakit. Tidak. Allah mengatakan stop ibadah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kematianmu datang. Selama kita masih hidup, diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah mati, ya kada kawal lagi kita beribadah. Jadi hatta ya'tiyakal yakin. Kata Umar bin Abdul Aziz, malam dan siang bekerja untuk kalian semua. Maka malam dan siang itu manfaatkan untuk beribadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah sebagai penutup berkata, "Tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah." Beruntung, kata beliau, beruntung orang yang melepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Nanti ulun jelaskan. Wa bana qabrahu qabla yadkhulahu. Beruntung juga orang yang membuat kuburnya indah sebelum masuk kubur. Kayak apa dimaksud kubur indah itu? Wa arda rabbahu qabla yalqahu. Beruntung pula orang yang membuat Allah senang sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. 3 macam nasihat Asy-Syaikh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi akan kita alami bersama. Yang pertama kata beliau, lepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Kematian konsentrasi, kemana konsentrasinya? Dengan kalimat tauhid. Anak cucu kemana kandang sanak, jangan menyampaikan hiruk pikuk yang macam-macam, sehingga membuyarkan konsentrasi. Apabila seorang mati tidak konsentrasi kepada kalimat tauhid, maka matinya su'ul khatimah. Jangan macam-macam. Yang anak yang satu, Pak, Bah, zikir bahlah la ilaha illallah. Anak yang satu zikir bahlah la ilaha illallah. Anak yang lain, Bah, baca ini, Bah. Bacaannya sing panjangan. Nah, orang sehat aja kadang kata baca. La ilaha illallah itu pelajaran terakhir. Karena la ilaha illallah itu wajib diucapkan oleh orang Islam menjelang kematian. Karena itu tanda orang yang bertauhid. Tanda orang bertauhid. Artinya segala atribut keduniaan lepaskan menjelang kematian. Urusan waris di dalam surah An-Nisa diatur setelah kematian. Ini kuitan nang saudara. Anak bebisik, Bah, tanah di gambut tuh kesan siapa? Rukun yang dikoitangi itu siapa? Bapada pian ucapakan pian berdahulu bagi supaya kami jangan ribut, keterlaluan nih anak. Ujar sidin nang digambut tugasan anak panuhanya kak meninggal, dicabut malakal maut. Apa ucapan terakhir? Tanah digambut. Jadi pastikan ucapan terakhir itu la ilaha illallah. Putuskan keduniaan sebelum mati. Bukan dilarang bekerja di dunia, bukan. Tapi jadikan kematian konsentrasi. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla yadkhulahu. Bangunlah kubur yang indah sebelum masuk kubur. Ini kalau kada dijelaskan ini salah paham kita. Apa maksud membangun kubur yang indah sebelum masuk kubur? Bukankah Al-Quran yang kita baca menenteramkan kubur kita, menghilangkan siksa di kubur? Al-Muluk 30 ayat. Bukankah bersalawat kepada Nabi mendamaikan kita di kubur? Bukankah bersedekah membuat kita tenang di kubur? Bukankah segala amal ibadah membuat kubur kita lebih aman dan damai? Itu yang dimaksud membangun kubur. Syekh Yahya bin Mu'adz bukan maksud membangun kubur itu membina bangunan. Kalau membina bangunan, ada patokan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Apa kata sahabat Nabi Abu Hurairah? Naha sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabra wa ayyaquda alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini ganal tulisannya di muka kuburan baki. Di muka kuburan baki. Artinya bagi yang datang hadis ini jadi pelajaran. Rasul melarang ayu jassasal qabra, menghiasi kubur. Wa ayyaquda alaihi. Rasul melarang duduk-duduk berkumpul di depan kubur. Rasul melarang membangun bangunan di atas kubur. Bapak, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, nabi kita, bukan nabinya orang Arab. Nabi kita.
Tidak ada satu pun ulama hadis yang meragukan kesahihan hadis ini. Jadi jangan dihiasi, jangan jadi wadah peledangan, dan jangan dibangun. Amun itu pang, jangan pentak gunakan lagi. Hadisnya kayak itu. Ada kata tawarannya, muntah tawaran itu orang bertukar di pasar. Kalau syariat begitulah Rasul mentukar. Terjemahnya bahasa Indonesia, terjemahnya bahasa Urdu, bahasa orang India Pakistan. Terjemahnya bahasa Inggris, 3 bahasa gara-gara tulisannya. Jadi kada betah kita kada tahu. Makulun sering sampaikan, lawan jamaah, Pak Bu, kita berangkat, jadikan yang kita datangi ini pelajaran bagi kita. Kemudian yang terakhir, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Buatlah Allah itu senang kepadamu sebelum kamu bertemu Allah Ta'ala. Bagaimana membuat Allah itu senang kepada kita? Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, selesai. Ujar Allah puasaan, kita puasa. Sidin aja nang kada puasa seorang, itu yang membuat Allah murka. Jadi buatlah Allah ridho sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja Pak yang dapat Lun sampaikan pada kajian pagi ini. Asal lengkat sudah liur nih, tapi kan ada anda ke banyak juga san minum ampehannya dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.